Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada teman-teman. Saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, hutang dilunaskan, dan yang paling penting semoga Allah ampuni semua dosa kita. Ya, baik teman-teman semuanya, seperti biasa tetap selalu saya ingatkan jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini lagi susah, lagi banyak hutang, lagi banyak masalah, tetap selalu latih diri kita ini untuk selalu bersyukur kepada Allah. Karena nikmat itu, anugerah itu jauh lebih banyak kita terima dibandingkan kesulitan yang kita alami. Makanya selalu latih diri kita terus mengucapkan kata-kata alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah, rezekiku berlimpah, alhamdulillah ya Allah, keluargaku bahagia, alhamdulillah ya Allah, aku hutangku 1 miliar lunas gitu. Pokoknya walaupun saat ini faktanya berbeda, lagi susah, kita lagi banyak masalah, tetap saja selalu latih. Karena memang bersyukur itu salah satu kunci untuk menjadi kita orang yang berlimpah. Orang-orang yang sukses, yang hidupnya itu, karirnya itu bagus, kemudian rezekinya itu bagus, itu salah satunya adalah terus bersyukur di kondisi apapun. Makanya selalu saya ingatkan alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah, selalu katakan itu. Dan itu berdoa yang menurut saya juga powerful, artinya berdoa dengan cara bersyukur. Maka teman-teman semuanya latih itu. Bagaimanapun keadaan kita, teruslah banyak bersyukur. Ya baik teman-teman semuanya, seperti biasa sebelum kita materi, bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi saya ya, nomor yang tertera di bawah ini. Insya Allah di sana kita sharing terkait masalah hutang atau masalah kehidupan yang lainnya, dan insya Allah teman-teman di sana udah banyak. Sudah kalau saya hitung tuh sudah 1000 lebih deh yang bergabung di grup Mahkota Hati itu. Dan kita juga adakan kelas online kan, nanti insya Allah yang mau bergabung kelas online tentang bagaimana pola melunasi hutang itu di Mahkota Hati juga kita adakan itu. Ya, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Itu nomor saya, WA saya. Insya Allah saya akan balas. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas tetap hutang, yang menjawab pertanyaan dari salah satu di grup atau yang mengikuti channel ini ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab di video-video sebelumnya, tapi nggak apa-apa, saya kupas kembali. Pertanyaannya begini, Pak, gimana sih caranya agar Allah itu membantu dan menolong kita untuk menyelesaikan hutang riba ini gitu? Ya, saya jawab begini. Ya kira-kira pertanyaan begitu ya. Pertanyaan seperti itu, bagaimana agar Allah itu membantu melunasi hutang kita. Jadi gini teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman saat ini yang sekarang sudah sedang terlilit hutang dan bingung caranya, dengarkan ini, semoga ini menjadi motivasi. Jadi gini teman-teman, selalu berkali-kali saya ingatkan, baik di grup, baik teman-teman yang nelpon ke saya, bahkan yang japri gitu ya. Saya katakan bahwa hutang itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Siapapun yang masuk ke ranahnya Allah pasti nggak mampu. Karena cuma Allah yang bisa menyelesaikan itu semua. Kalau saat ini teman-teman ingin Allah itu membantu, menolong menyelesaikan hutang kita, masalah kita, apapun itu, di awal sudah saya katakan, kalau kita sudah mentok dengan semua itu, pertama yang harus kita lakukan itu datang saja dulu ke Allah. Taubat ke Allah. Benar-benar kita minta ampun, kemudian benar-benar kita itu ya mengakuin benar-benar dari hati yang paling dalam ini bahwa kita ini benar-benar banyak salah dan dosa. Semua kesulitan yang kita alami itu disebabkan karena dosa kita. Nah, untuk tahap awalnya kita minta ampun dulu, kita akui benar-benar bahwa kita ini banyak salah. Bangun malam, tahajud, kemudian kita banyak istighfar, banyak minta ampun, kemudian banyak salat tobat gitu. Sebagai bentuk tanda keseriusan kita bahwa kita ini benar-benar minta ampun sama Allah. Itu caranya. Pertama itu, kita datang saja dulu ke Allah, cari saja dulu ampunan Allah. Jangan cari solusi. Terus gimana utangnya Ustadz kok nggak cari solusi? Iya, saya paham. Sekarang saya kasih gambaran begini, kalau ente sudah mentok, ente sudah nggak bisa berbuat apa-apa, ente mau cari solusi kemana? Bukan kita nggak mau cari solusi, maksud saya begitu. Bukan kita nggak mau cari solusi, tapi kan kondisinya sekarang ini kita sudah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain ya, sudah mentok.
jalan terbaiknya itu ya kembali ke Allah. Nah, caranya bagaimana? Caranya minta ampun dulu. Akui dulu bahwa kita ini banyak salah, banyak dosa. Terus setiap hari ditagih tanya Ustaz, iya saya ngerti, saya paham. Terus kalau ente nggak punya uang, ente mau kemana? Mau lari? Mau bunuh diri? Itu nggak solusi. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah, datang ke Allah, ngadu kepadanya, minta ampun padanya, merengek padanya, benar-benar berharap atas pertolongannya supaya Allah menolong. Selebihnya pasrahkan, karena itu hasil jalan keluar keajaiban itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Jadi tugas kita itu sudah minta ampun saja, akuin dalam batin kita, jiwa raga kita sepenuhnya ini bahwa kita ini banyak salah dan dosa. Itu dulu. Insya Allah nih ya teman-teman semua, insya Allah saya meyakini benar bahwa kalau benar-benar kita sudah datang ke Allah, minta ampun, benar-benar minta ampun sama Allah, mengakuin atas dosa kita, bahwa yang terjadi saat ini karena kesalahan kita, insya Allah pasti dibuka jalannya, pasti diberikan solusi sama Allah dengan cara-caranya. Ingat ya, dengan cara-caranya, bukan dengan cara kita. Caranya Allah itu unik dan ajaib, bahkan cara Allah itu sama sekali nggak bisa kita duga-duga ya. Maka kalau teman-teman yang baik yang di grup atau yang japri ke saya itu ya kan, Pak, saya udah lakukan semuanya, saya udah sholat tobat, sudah banyak istighfar, tapi belum juga ada pertolongan. Nah itu dia, fokusnya itu ente pada solusi, jangan harus saya sudahlah nikmatin saja. Tapi benar-benar nyesek Pak, bingung, stres, iya saya paham. Itu namanya kita maksa Allah, nggak bisa. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, terima atau tidak terima, ya inilah kehidupan kita, inilah fase yang harus kita lewatin. Makanya ya sudahlah, la haula wala quwata illa billah. Terus kita mau gimana lagi, nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman semua. Cuma Allah tempat satu-satunya kita itu benar-benar bersandar. Terus mau kemana? Kita mau cari jalan pintas, mau bunuh diri, mau melarikan diri, itu nggak solusi. Kan saya selalu bilang ya bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi gitu ya, kalau kita benar-benar hati dan pikiran kita, jiwa raga kita ini kita kuatkan ke Allah, insya Allah itu bisa reda semuanya, insya Allah itu bisa netral semuanya, meski saat itu solusi belum kita temukan ya. Tapi karena benar-benar kita pola sepenuhnya ke Allah, gak ada ke yang lainnya, insya Allah itu akan dikuatkan sama Allah. Terus kenapa Allah belum kasih solusi, belum bukakan jalan? Allah masih ingin lihat kesungguhan kita. Allah masih ingin lihat apakah kita tetap yakin, apakah kita tetap istiqomah untuk terus meminta pada Allah. Karena kan begini ya, kadang ketika kita sedang ada masalah, kita berdoa ke Allah. Maunya itu kita buru-buru, hasilnya cepat. Ya saya mengerti karena memang manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Nah kenapa Allah belum kasih solusi, belum kasih pertolongannya? Sebenarnya bukan gak kasih pertolongan sih, sebenarnya udah. Salah satu bentuk pertolongan Allah itu ya adalah ketenangan hati dan pikiran. Sebenarnya itu keajaiban loh, dan itu pertolongan. Karena kunci dari pertolongan Allah untuk selanjutnya itu adalah dari ketenangan hati. Makanya ketika kita beramal, bersolawat, istighfar, itu hati kita, jiwa kita itu ditenangkan dulu sama Allah. Supaya lewat itu semua nanti Allah berikan jalan. Lewat mana? Ya terserah Allah. Apakah lewat ide, dari teman, atau dari sahabat, atau dari mana pun, itu terserah Allah. Tapi yang terpenting, ketika kita benar-benar datang ke Allah, itu pertolongan sudah datang. Yang paling bisa kita rasakan pertolongan itu adalah ketenangan hati dan pikiran kita. Insya Allah deh teman-teman punya. Makanya kalau sudah beramal, sudah mengamalkan sholawat dan segala macam, coba deh belajar untuk menikmati proses itu semua. Tapi tiap hari ditagih, Pak Ustadz, iya saya paham. Terus ente mau kemana kalau nggak ada uang untuk mau bayar itu? Ente makin paksakan diri cari solusi, pinjam sana sini, dan itu nggak selesai-selesai. Makanya berdoa dulu, pasrah dulu, sabar dulu, minta dulu ampunan Allah. Biar Allah saja nanti yang nunjukin jalannya. Insya Allah akan dibuka jalannya. Jadi kalau kita ingin benar-benar ditolong Allah, ya udah pakai cara Allah. Banyakin sholat taubat, banyakin minta ampun. Karena akar dari masalah itu adalah karena kita tuh banyak dosa. Sehingga kita ya harus minta ampun sama Allah. Benar-benar kita akui bahwa semua itu karena dosa kita. Kalau untuk amalan insya Allah banyak teman-teman semuanya. Ada sholawat, bahkan guru-guru kita di YouTube itu memberikan amal itu banyak ya. Baca Quran, surah Al-Waqi'ah, surat Duha dan lain sebagainya itu banyak. Tapi kalau akarnya, maksudnya akar itu pengakuan diri kita bahwa kita ini banyak salah, belum datang ke Allah, belum kita akui sepenuhnya, ini menurut saya kurang powerful. Bukan berarti salah, nggak salah sih, tapi itu dulu. Kalau benar-benar kita menyadari sepenuhnya bahwa ini salah kita, insya Allah semuanya akan baik-baik saja dan semuanya pasti ditolong sama Allah. Jadi itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.